Cavarin tolak kursi panas FIFA. Presiden UEFA Alexander Cavarin digadang-gadang sebagai calon kuat pengganti dari Gianni Infantino sebagai presiden baru dari FIFA. Di tengah desakan sejumlah konfederasi seperti UEFA, AFC dan juga CONCACAF agar Infantino mundur akibat rencana kontroversialnya menjual saham Piala Dunia. Meski dianggap kandidat kuat dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai federasi sepak bola, Cavarin secara tegas menolak tawaran tersebut. Dalam podcastnya, ia mengaku masih menikmati posisinya saat ini di UEFA dan ingin menjaga kredibilitas pribadinya di dunia sepak bola. Menurutnya, semakin tinggi jabatan yang ditawarkan kepadanya, justru semakin ia enggan untuk mengambilnya. Debut manis Mo Salah bersama Trabzonspor. Mo Salah akhirnya mencetakkan gol perdananya untuk Trabzonspor, bahkan langsung mencetakkan 2 gol sekaligus saat timnya menang 2-1 atas Istanbul Başakşehir. Tampil sebagai starter untuk pertama kali sejak bergabung, Mo Salah membuka skor lewat kesalahan fatal kiper lawan, lalu menggandakan gol lewat aksi cut inside khas dari sisi kanan. Ia pun tercatat sebagai pemain asing pertama yang berhasil 2 kali membobol gawang Başakşehir. Sepanjang laga, Mo Salah juga menjadi pemain yang paling produktif dengan keunggulan jumlah tembakan tepat sasaran serta peluang yang diciptakan untuk timnya, meski sempat diganjar kartu kuning karena dianggap melakukan diving. Neville sebut baru sepekan Arsenal sudah pantas dijagokan juara. Gary Neville sudah berani memprediksikan Arsenal bahkan mempertahankan gelar Liga Inggris musim ini hanya berbekal hasil pekan pertama di mana Arsenal menang telak 3-0 atas Coventry City. Sementara rival-rival seperti Man City, Manchester United dan juga Liverpool justru tampil kurang meyakinkan. Neville bahkan meyakini Arsenal berpeluang besar menjadi juara Liga Champions musim ini, sebuah prediksi terberaninya sejauh ini terkait skuad asuhan dari Mikel Arteta. Selain itu, ia juga menjagokan Chelsea sebagai pesaing terdekat untuk posisi runner-up dengan alasan kuat mereka cukup solid dan tidak terbebani jadwal padat di kompetisi Eropa. Julian Alvarez dijauhi fans sendiri. Julian Alvarez mendapatkan cemoohan dari supporter Atletico Madrid usai laga imbang 2-2 melawan Villarreal. Ini buntut rumor keinginannya untuk hengkang ke Barcelona pada bursa transfer musim panas. Pelatih Diego Simeone mengungkapkan bahwa klub sengaja menjauhkan Alvarez dari area tribun supporter demi alasan keamanan usai insiden tersebut terjadi. CEO Atletico Madrid Miguel Angel Gilmarin bahkan menyebut sang striker sempat memohon langsung untuk diizinkan pergi dari klub, dan Barcelona dilaporkan sudah mengajukan tawaran senilai 100 juta euro. Situasi semakin memanas setelah Atletico melaporkan dugaan pendekatan tidak etis tersebut kepada FIFA dan Federasi Sepak Bola Spanyol. Tanpa striker murni, Barcelona tetap puas. Barcelona membantai Elche dengan skor 5-0 di laga pembuka La Liga, meski tampil tanpa striker murni di lini depan, di mana Rafinha diplot sebagai nomor 9 dan berhasil mencetakkan 2 gol di laga tersebut. Sementara Karim Adeyemi serta Anthony Gordon turut menyumbang assist dan juga gol tambahan. Performa impresif ini membuktikan eksperimen taktik dari Hansi Flick di lini depan berjalan cukup mulus, meski Barcelona gagal mendapatkan Julian Alvarez di bursa kali ini. Dengan kedalaman skuad dari Adeyemi, Lamine Yamal hingga Fermin Lopez, Barcelona nampaknya tak terlalu terburu-buru mendatangkan striker baru sebelum bursa transfer ditutup di tanggal 1 September. Mbappe dituntut jadi pemimpin sesungguhnya di Real Madrid. Setelah menjalani 2 musim penuh drama tanpa satu pun gelar Liga, kini Kylian Mbappe dituntut tampil sebagai sosok pemimpin sesungguhnya bagi Real Madrid di musim ketiganya bersama klub tersebut. Meski catatan golnya sangat mengesankan, yakni 44 gol dan juga 42 gol dalam 2 musim terakhir, jumlah asisnya justru jadi yang terendah sepanjang karirnya dan menandakan ia belum sepenuhnya menjelma sebagai pemain yang mampu membawa kemenangan secara kolektif bagi timnya. Publik Santiago Bernabeu bahkan sempat bersiul kecewa terhadap performanya di musim lalu. Nanti apakah Mbappe bisa mengubah performa individu gemilangnya menjadi trofi bersama?
Chukwueze bertransformasi total di AC Milan. Samuel Chukwueze menemukan peran baru di AC Milan di bawah arahan pelatih baru Ruben Amorim. Beralih dari posisi winger menjadi wingback kanan usai sempat tersisih dari skuad utama dan dipinjamkan menuju Fulham di musim lalu. Perubahan posisi ini langsung berbuah manis baginya, di mana Chukwueze tampil impresif dengan menyumbangkan 1 assist untuk gol dari Adrien Rabiot saat AC Milan menang 2-1, sekaligus dinobatkan sebagai Player of the Match di laga tersebut. Ia mengaku senang dan bangga bisa mengawali musim barunya dengan performa yang cukup membanggakan, serta menyatakan kesiapannya untuk terus menjalankan peran barunya sepanjang musim. Moise Kean semakin dekat menuju Como. Moise Kean dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Como yang kini gencar berupaya meyakinkan Fiorentina untuk bisa melepas sang striker 45 juta euro tersebut setelah tawaran awal mereka sebesar 30 juta euro ditolak mentah-mentah oleh klub. Como tengah mendekati kesepakatan transfer permanen senilai 40 juta euro ditambah dengan bonus 5 juta euro jika sejumlah klausulnya terpenuhi. Sementara itu Fiorentina dipastikan akan menjalani laga perdana Serie A tanpa Moise Kean sebagai starter karena posisi ujung tombak kemungkinan besar akan diisi oleh Matteo Pellegrino. Gitan ditolak Chelsea, AS Roma tak menyerah. Chelsea menolak tawaran pinjaman dari AS Roma untuk winger Jamie Gittens, namun klub asal Italia tersebut dikabarkan masih akan berupaya melakukan pendekatan lanjutan dalam beberapa pekan mendatang. Performa Gittens yang belum konsisten sepanjang pramusim membuat Chelsea mulai mempertimbangkan opsi melepasnya, terutama karena mereka masih memiliki Morgan Rogers dan juga Nicolas Jackson yang bisa bermain di posisi serupa. Jika AS Roma datang dengan tawaran yang menyertakan opsi pembelian wajib, maka Chelsea disarankan untuk mempertimbangkannya secara serius, ketimbang terus menunggu performa terbaik dari Gittens yang belum kunjung muncul sejak bergabung di musim lalu. AC Milan lepas Kunku kembali ke RB Leipzig. AC Milan dan RB Leipzig dilaporkan telah mencapai kesepakatan terkait transfer dari Christopher Nkunku yang tidak masuk ke dalam rencana permainan pelatih baru Ruben Amorim di musim ini. Nkunku akan dipinjamkan selama semusim penuh dengan biaya pinjaman 3,5 juta euro, dilengkapi dengan opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro di akhir masa peminjamannya. Nkunku sendiri meyakini RB Leipzig, klub lamanya yang turut membesarkan namanya tersebut, bisa membantunya mengembalikan performa terbaik. Di sisi lain, AC Milan pun tidak terlalu khawatir kehilangan sang pemain karena sudah mendapatkan pengganti di lini depan. Darwin Núñez resmi pindah ke klub Arab Saudi yang lain. Darwin Núñez resmi dipinjamkan dari Al Hilal menuju klub promosi yakni Al Diriyah untuk mengarungi musim 2026-2027 di Saudi Pro League. Al Diriyah yang dimiliki oleh Diriyah Company dan juga didanai penuh oleh Public Investment Fund tercatat sangat agresif di bursa transfer musim panas ini dengan mendatangkan 13 pemain baru, termasuk nama-nama berat seperti James T, Idrissa Gueye, Chanel Bima, dan juga Nikola Vasilic. Musim lalu bersama Al Hilal, striker asal Uruguay tersebut mencatatkan 9 gol dan juga 5 assist dari 24 pertandingan. Aston Villa kini bidik Joshua Zirkzee. Seiring kepindahan dari Oli Watkins ke Al Hilal yang kian mendekati kenyataan, Aston Villa dikabarkan mengincar striker Manchester United yakni Joshua Zirkzee sebagai pengganti di lini depan. Meski Juventus dan juga Napoli turut memantau perkembangan pemain asal Belanda tersebut, Zirkzee sejauh ini masih kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di Premier League dengan hanya mencatatkan 5 kali gol dari 56 laga selama 2 musim terakhir bersama Setan Merah. Ini jauh berbeda dibandingkan dengan catatan gemilangnya saat masih membela Bologna. Manajer Unai Emery dinilai mampu memaksimalkan potensinya, apalagi Aston Villa baru saja menelan kekalahan telak 4-0 dari Brighton di laga pembuka. Barcelona ikut perburuan bek milik Sporting. Barcelona dilaporkan turut memantau perkembangan dari bek Sporting, yakni Gonzalo Inacio, guna memperkuat lini pertahanan berkaki kiri mereka, sekaligus bersaing dengan AC Milan yang lebih dahulu dikaitkan dengan sang pemain. Spekulasi transfer ini kian menguat setelah Inacio tiba-tiba dicadangkan oleh Sporting saat timnya mengalahkan Alvera 3-1. Bek 24 tahun itu memiliki klausul pelepasan 40 hingga 60 juta euro dan dianggap cocok dengan filosofi permainan dari Hansi Flick berkat kemampuannya membangun
serangan dari lini belakang. Meski demikian, jurnalis Fabrizio Romano menegaskan, hingga saat kini belum ada langkah konkret dari pihak Barcelona untuk merealisasikan transfer tersebut. Misteri di dada Chelsea musim keempat tanpa sponsor utama. Chelsea kembali memulai musim 2026-2027 tanpa sponsor utama di dada mereka untuk keempat kalinya berturut-turut, sesuatu yang tak lazim bagi klub besar di Inggris. Alasannya murni bisnis, pemilik klub menahan diri demi mendapatkan penawaran bernilai tinggi, bukan asal tekan kontrak saja. Performa di lapangan turut mempengaruhi daya tawar mereka. Gagal ke Liga Champions musim lalu sempat menurunkan valuasi komersial, dan sejak putus kontrak dengan Tri pada tahun 2023, Chelsea hanya menggandakan sponsor musiman seperti Invite Athlete, Damak, dan juga IFS sambil menunggu kesepakatan jangka panjang yang sepadan dengan ekspektasi mereka. Buruan baru setan merah jadi incaran jelang penutupan. Manchester United dikabarkan mengincar Ismail Assar dari Crystal Palace sebelum bursa transfer ditutup di musim panas ini dengan bandrol 50 juta pound sterling. Pemain sayap kanan Senegal berusia 28 tahun itu fleksibel, bisa bermain di kiri maupun sebagai nomor 10, dan ia tampil impresif musim lalu dengan koleksi 21 gol untuk Crystal Palace dan juga 4 gol di ajang Piala Dunia. Ia dipandang bisa memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan Amad Diallo. Namun Manchester United masih mempertimbangkan prioritas lain, yakni mendatangkan bek kiri yang baru. Rayuan Villa untuk Leao, persaingan dengan bursa Turki. Aston Villa dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan AC Milan soal transfer dari Rafael Leao, menyusul keinginan pemain sayap Portugal itu mencari tantangan baru di luar Serie A. AC Milan nampaknya mematok harga sekitar 60 juta euro, tetapi posisi tawar mereka melemah karena waktu yang menyempit, dan Leao sempat dikaitkan dengan MU dan juga Juventus. Sementara Galatasaray dan juga Fenerbahce juga gagal mendekatinya, dan kini agen Jorge Mendes turun memfasilitasi negosiasi tersebut, dan Villa disebut sebagai kandidat yang paling terdepan. Bongkar-bongkar lini tengah, Camavinga diincar gantikan Enzo. Chelsea dikabarkan tertarik mendatangkan Eduardo Camavinga dari Madrid untuk menggantikan peran dari Enzo Fernandez bila Enzo henggang dari Stamford Bridge. Performa Camavinga yang naik turun membuat posisinya di Real Madrid kurang nyaman. Meski Real Madrid terbuka pada penawaran sesuai valuasi mereka, Camavinga sendiri tetap ingin bertahan dan membuktikan diri, dan sejauh ini belum ada perkembangan signifikan dari pendekatan tersebut. Gabriel Martinelli menuju Arab Saudi. Al-Hilal dilaporkan tengah bernegosiasi dengan Arsenal. Klub Arab Saudi itu disebut siap mengajukan penawaran lebih tinggi daripada Galatasaray yang sebelumnya sekitar 38 juta euro. Sementara Arsenal mematok harga 60 juta euro. Situasi dari Martinelli yang absen dari skuad Community Shield dan juga laga pembuka Premier League mengindikasikan ia mulai tersisih dari skuad Mikel Arteta. Kejutan Manchester City lirik Cody Gakpo. Manchester City dikabarkan tertarik meminang penyerang sayap Liverpool yakni Cody Gakpo di musim panas ini. Imbas dari Savinho dan juga Omar Marmoush yang hijrah menuju Tottenham. Namun belum ada pembicaraan resmi antara kedua klub, dan Gakpo masih terikat kontrak hingga Juni 2030. Liverpool sendiri baru akan melepas sang pemainnya jika sudah mendapatkan 2 pemain sayap pengganti. Sementara City sudah mengamankan Alan dari Palmeiras sebagai pelapis dari Savinho. Trio mau Chelsea bikin Fulham bertekuk lutut. Chelsea membuka Liga Inggris musim ini dengan kemenangan 3-2 atas Fulham yang ditentukan oleh trio lini depan yakni Joao Pedro, Cole Palmer, dan juga Morgan Rogers. Joao Pedro mencetakkan gol pembuka di menit pertama disusul Rogers dan juga Cole Palmer. Sementara Palmer juga menyumbangkan 1 assist di laga tersebut. Manajer Xabi Alonso mengaku puas dengan performa dan juga kombinasi pemain, meski menegaskan performa ini baru permulaan dan timnya masih perlu terus berkembang lagi. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.